Habib Umar itu, ibu-ibu sekalian, punya tanah di Tarim. Ini yang cerita putra beliau. Habib Umar tuh punya tanah di Tarim. Semua orang tahu kalau itu adalah tanah yang sudah dibeli sama Habib Umar dari saudara-saudaranya, warisan dari bapaknya. Jadi warisan, tapi udah yang lain-lain haknya udah dibayarin sama Habib Umar. Jadi tanah itu jadi punyanya Habib Umar. Satu hari ada orang ngaku-ngakuin bahwa tanah itu punyanya dia, udah dikasihin sebelum dikasihkan maksudnya waktu itu kakeknya Habib Umar tuh udah ngasihin nama bapaknya gitu, nama bapaknya dia, orang tua. Jadi dia keluar lah di Tarim itu bahwa tanah itu adalah tanah miliknya. Berita itu sampai kepada keluarganya Habib Umar bin Hafid, kota kecil kan Tarim. Sampailah berita itu ke Sayyidil Habib Umar. Habib Umar denger ya, biasa-biasa aja gitu. Satu hari si orang itu datang ke rumah, yang bukain pintunya Sayyid Salim, anaknya Habib Umar. Begitu buka gitu kan, waduh, nih orang ini nih, si Amin ini ngakuin tanah bapak saya sebagai tanah miliknya. Akhirnya Salim, dia bilang, bapak kamu ada, Salim? Dia bilang, ada, silahkan masuk. Salim kemudian bilang sama bapaknya, bapak, abah ada tamu. Itu loh bah, orang yang ngakuin tanah kita sebagai miliknya itu loh bah. Udah, sama Habib Umar ditemuin, ahlan wasahlan marhaban, silahkan duduk gitu kan. Habib Umar nyuruh Salim buat bikinin minum, bikinin makanan belakang gitu. Habis Salim nih sambil curi-curi denger, dia benar, dia bilang sama Habib Umar, saya datang ke sini nih mau ngurusin urusan tanah Umar. Itu tuh tanah udah dikasihin tuh sama bapak kamu dulu ke bapak saya. Jadi itu bukan jadi warisan tuh, jadi punyanya saya itu. Karena bapak saya meninggal itu, bapak saya udah meninggal sih. Bapak saya itu warisinnya ke saya gitu kan. Oh, Habib Umar tuh senyumnya nggak hilang, senyum aja, marhaba, marhaba. Habis itu Habib Umar masuk ke dalam, barengan sama Said Salim bawain minuman itu. Habis itu Habib Umar masuk ke dalam itu bawa sertifikat tanah. Salim ada di situ, jadi dia dengar dengan benar tuh. Si sertifikat tanah itu Salim kirain bakalan ditunjukin nih namanya, nama bapak saya, luasnya sekian, ini itu apa segala macam gitu ya, dikirain. Ternyata enggak loh. Sama Habib Umar bilang, ini surat tanah dari tanah yang kamu maksudkan itu, silahkan ambil. Jika ternyata tanah itu adalah milikmu, warisan dari ayahmu, maafkan saya, selama ini surat tanahnya ada padaku. Kalau ternyata tanah itu adalah tanah milikku, warisan dari ayahku, dengan ini saya menghadiahkannya untukmu. Ini ibu malah jawabnya astagfirullahalazim. Ketara banget ya. Kalau kamu ada di situ, Bib, jangan Bib. Bib sayang Bib. Masya Allah. Itu sampai anaknya sampai yang gimana tuh tadi? Habis orangnya tuh sampai pelukin Habib Umar, makasih Habib, makasih Habib, makasih Habib. Waduh, senengan banget, nangis sampai gitu deh, terharu. Habis itu keluar dia. Habis dia keluar, Habib Umar santai aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Anaknya nanya gitu, bah, itu kan tanah punya kita, bah, abah malah ngasihin sama dia kan ngaku-ngaku doang, bah. Abahnya bilang, Salim, kamu mau apa? Bapak kamu ini nanti di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad bilang, oh ini dia nih Umar bin Hafid yang rebutan tanah waktu di dunia.
Saya nggak mau jadi orang yang nanti ketemu sama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bilang ini adalah seseorang yang mau-maunya berebut dunia sewaktu dia ada di dunia. Saya nggak mau jadi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala menolak saya hanya karena urusan dunia. Kita nggak mau jadi orang yang kayak begitu. Ya, jangan pernah menguasai haknya orang. Jangan, hati-hati. Yang haram, walaupun punya saudara kamu sendiri, tapi tanpa seizinnya, tanpa sirodolnya, satu danik tuh 5.000 perak atau 10.000 perak lah. Kamu dapat dengan tanpa ridhonya. 70 kali sholat fardumu yang diterima Allah harus kamu bayarkan untuknya di akhirat nanti. Banik min haram, kata Nabi Muhammad. Kita nih sholat fardu kita yang diterima sama Allah belum jelas apakah nyampe 70 apa enggak. Mau-maunya kamu bayarkan untuk 10.000 perak yang kamu ambil, padahal dia adalah bukan hak kamu. Sayang-sayangin ibadahmu, sayang-sayangin dirimu. Yang hati-hati sama yang haram, yang hati-hati sama yang haram. Jangan berani-berani sama yang haram. Tapi kalau ada orang mau ngambil sesuatu dari hak milik kita, ikhlaskan. Ikhlaskan. Biar kita nanti senang di akhirat. Insya. Sebab hidup di dunia bukan cuman perkara dunia. Ia adalah perjalanan panjang. Semoga membawa kita sampai surga. Semoga membawa kita sampai berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi